Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratul Kiram, Sayyidina Mahmud Al-Ustaz Ahmad Zikri Ustaz Ahmad Zikri ma'atadallah biduriha. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, semoga Allah sehatkan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang paling utama mudah-mudahan cepat-cepat dengan rombongan. Amin ya rabbal alamin. Wajahkan Nabi akhirnya di akhirnya itu terbatas akhirnya ini Maulana Ibn Fauzi dan semua ashab-ashabi, semua teman-teman saya, semua teman-teman yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah di malam yang sangat istimewa ya, yang biasanya kita majlis di rumah-rumah. Alhamdulillah untuk sekarang ini, alhamdulillah kita bisa duduk bersama kembali di dalam masjid atau di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana rumah Allah ini harus kita isi dengan banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dengar kata guru saya, dia mengatakan, kami jadi Habib Baluti, orang yang pelit dalam hidupnya, orang yang pelit bakhil, itu bukan orang yang gak mau mengeluarkan hartanya. Itu bukan orang yang mana orang tersebut gak mau pernah mengeluarkan duitnya. Tapi orang yang pelit, Habib Baluti adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Almarhumah jiddah saya mengatakan, ketika beliau masih hidup, masih sehat afiat, masih ada. Ketika itu di bulan Maulid tahun pertama, saya dikaji, itu nggak ngadain Maulid, insyaallah. Beliau berkata, andai kata Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kepada orang-orang yang suka hadir majlis maulid atau majlis selawat, pasti orang-orang yang diangkat, orang-orang yang di antara tempat tersebut pasti berbondong-bondong ingin hadir ke majlis maulid. Kata kita saya almarhum yang umurnya udah umur Indonesia, udah umur 75 kalau dia kemarin barat, udah tua, dia bilang gitu. Andai kata Allah Subhanahu wa taala membuka, memperlihatkan daripadanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepala sendiri atau dengan mata semua manusia, di dalam majelis ilmu, di dalam majelis sholawat, di dalam majelis yang membacakan namanya Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti orang banyak yang berbondong-bondong datang ke majelis itu. Kebayang ya, kalau Allah Subhanahu wa taala membuka, maksudnya Allah kasih lihat ke seluruh umat manusia. Kebayang kira-kira kalau di setiap tempat ada majelis taklim, nanti gak pernah bakal bikin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membuka di mata dia. Ini matanya benar-benar dibuka, hijabnya. Hijab yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Kan saya punya guru Habib Ahmad bin Ali, dia mengatakan, andai kata di hijab majlis taklim kebuka di kita, kebuka di kita, jangan orang
pasti besoknya tobat. Kenapa? Karena terlihat ada cahaya dari Muhammad sedang hadir di dalam kita. Sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak, kalau kita hadir, kita suka hadir, suka duduk bersama ulama, suka duduk dengan para halaik, suka duduk dengan para kiai, suka duduk dengan para orang soleh, yang suka duduk di majelis ilmu, majelis salawat, majelis maulid, coba deh, andai kata Allah buka hijab yang ada di mata kalian, kalian bagi saya tidak perlu kaget. Tapi andai kata Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan langsung kepada kita nur dari Nabi Muhammad SAW, itu memperlihatkan langsung, pasti kita bakal istighfar. Tapi yang dikatakan saya punya jin, andai kata Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semuanya manusia, mau yang Islam, mau yang Kristen, mau yang Buddha, mau yang Konghucu, memperlihatkan turunnya Nabi Muhammad SAW di suatu majelis, entah majelis sholawat, entah majelis ilmu, entah majelis zikir, entah majelis maulid, memperlihatkan, pasti orang berbondong-bondong datang ke masjid untuk mengharapkan apa? Syafaat Nabi Muhammad SAW. Saya pernah dengar kata guru saya, Nabi Muhammad itu nurnya bagaimana sih? Ada salah satu ashab saya, beliau berkata begitu, Ustaz, nurnya Nabi Muhammad itu kayak bagaimana sih? Apakah kayak lampu? Apakah cuma datang di situ saja? Apakah seperti orang biasa tadi bercahaya? Apa yang dikatakan saya dulu? Nabi Muhammad nurnya gede, susah kita jelasinnya. Tapi dalam gambaran nurnya Nabi Muhammad SAW bagaikan matahari. Di sana ada, di sini ada, di Jakarta ada, di Bogor ada, Jawa Barat ada, Ciamis ada, Jawa Tengah ada. Walaupun dengan waktu yang berbeda, itu ada Nabi Muhammad seperti itu, seperti matahari yang sedang menyinari, contoh Pulau Jawa, yang sedang menyinari Pulau Jawa, yang sedang menyinari Indonesia, yang sedang menyinari apa? Arab Saudi. Turun Nabi Muhammad seperti itu. Kalau dalam gambar, kalau menurut saya, kenapa? Semua orang banyak yang memuji Nabi Muhammad SAW. Yang di luar akan pikiran saya sampai sekarang. Yang di luar, andai kan, masih di luar pikiran. Nggak dalam ilmiah, nggak pakai kita. Tapi yang saya pikirin, kalau memang maulid Nabi Muhammad SAW itu bid'ah, sampai sekarang saya belum pernah didatangin orang-orang dulu untuk mengatakan hei lagi maulid, belum. Wallahi a'lam. Andai kan, saya punya orang tua kan dulu, saya punya jin, saya punya bid'ah, sampai sekarang belum pernah datang ke pipi saya dengan mengatakan jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan baca maulid. Karena apa yang saya punya jin beliau suka katakan dalam pipi saya, terus ikuti para halal, terus ikuti di mana di dalamnya ada darah Nabi Mustafa Muhammad, terus ikuti, jangan kau berhenti, jangan kau sia-siakan, karena syafaatnya bukan dari para lain, tapi mereka dari cucunya terlebih dahulu, kemudian melalui perkataan daripada alim ulama para tabi'in sampai Nabi Muhammad SAW. Itu saya bilang sampai sekarang di mata pikiran saya. Kenapa? Kok masih ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW memiliki ayah dan ibu yang neraka? Itu masih curang dari pikiran saya. Mana? Bahasa itu orang nggak suka. Nabi Muhammad Nabi yang suci, Nabi Muhammad Nabi yang agung. Tapi kenapa orang tuanya dikatakan wah, andai kata Rasulullah masih ada Rasulullah kalian. Kenapa? Anda mengatakan ayat dan ibu yang masuk. Tahu lebih masuk dan kamu tidak. Begitu keistimewaan kita sebagai umat Rasulullah SAW yang mencintai beliau sebagaimana beliau merindukan kita di dunia kiamat.
Yang beliau cari bukanlah anak cucunya, yang beliau cari bukanlah anak istrinya, yang beliau cari bukan para sahabatnya, melainkan yang dia cari beliau berkiamat adalah ummati. Maka kita beruntung pada hari ini bisa dukung. Ada salah satu murid dari saya Habib Abdurrahman bin Ahmad Kabir Gaya beliau berkata muridnya Walid Habib Umar bin Abdurrahman Segar. Ada murid anak ya kan, Habib Segar bin Umar bin Abdurrahman Segar. Habib kepada kita Abdurrahman Segar beliau adalah murid dari Habib Umar bin Abdurrahman Segar. Dan hanya beliau setiap malam Selasa mengisi, menghadiri daripada anak kita kata kelas di pondok pesantren satu guru dan anak yaitu Kiai Haji Ibrahim itu ada juga, dan sekarang ada masih hadir majelis taklim Mahabbatul Auliya, ada kecintaan kita kepada Auliya Islam setiap malam Selasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mudah-mudahan dengan kita keluar dari tempat ini tidak lagi dilakukan, kita mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita diberikan syafaat bagi Muhammad yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, mari sama-sama kita dengarkan Mau'ilah hasanah yang disampaikan oleh guru kita bersama Akhirul Ma'mum Mujahid fi Sabilillah Al-Ustaz Rahman Zikri dari Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat. Fa'ilaihi falyatafaddal mashkur. Sallallahu ala nabi. Bismillah, masyaallah, la syukur khair ilallah. Bismillah, masyaallah, la syukur khair ilallah. Bismillah, masyaallah, makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam karunia kenikmatan, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat Islam dan iman, sehingga kita bisa masih menjalankan salah satu daripada rutinitas kewajiban kita seorang muslim, yaitu senantiasa menuntut ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan hal yang semacam ini pada malam hari ini kita laksanakan, kita kerjakan semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa kita. Semoga kita semua yang hadir di sini, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam lalu selalu terdiri curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang istimewa, yang kalau bukan lantaran baginda Nabi besar
besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan Allah ciptakan semua yang ada di muka bumi. Kalau bukan antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah tidak akan ciptakan kita semua. Kalau bukan antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah tidak akan ciptakan alam semesta ini. Maka seyogianya kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW sepantasnya setiap saat, setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap harinya lisan kita selalu bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah berikan kita semua taufik dan hidayah untuk senantiasa kita bisa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Al-Fakir hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Dimas Elwiono, benar. Dan sama-sama saya hormati para asatidz yang ada di depan, yang mohon maaf Al-Fakir belum bisa sebutin nama satu persatu karena baru kenal malam hari ini. Ini sebenarnya saya niatnya mau silaturahmi, mau tahu rumah Ustaz Dimas di mana gitu. Ya kan, sampai kemarin itu sebenarnya saya nyasar berangkat habis sholat isya, azan isya saya berangkat. Ini gini baru nyampe. Berkali-kali kita diputar-putar disesatkan sama Google Map. Memang kurang ajar ke Google. Agak minta maaf lagi nyesatin kita. Tapi alhamdulillah ada wasilah malam hari ini kita bisa silaturahmi di tempat ini. Semoga dengan silaturahmi kita menyebabkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dengan perkumpulan kita pada malam hari ini. Ma'asyiral hadirin jamaah majelis taklim mahabbatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telah banyak tadi guru kita menyampaikan ilmu-ilmunya, nasihat-nasihatnya. Ibarat kata kalau makanan saya ini bawang goreng, ayamnya udah ada, nasinya udah ada, sambelnya udah ada. Bawang goreng mau ada syukur, nggak ada juga nggak jadi masalah, nasinya udah ada. Walhasil tabarukan pada malam hari ini, intinya yang tadi kita sampaikan, jangan sampai kita lepas daripada enggak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita masuk daripada bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kemarin tepatnya kita sudah masuk tanggal persisnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka yang jadi pertanyaan kepada diri kita masing-masing, hadiah apa yang sudah kita berikan kemarin kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau kita punya teman, kalau kita punya sahabat, kalau kita mungkin ada yang pada punya pacar, kalau pacar kita ulang tahun, kira-kira yang kita lakukan apa? Bahkan jauh-jauh hari, benar. Sebulan kita tahu kita punya pacar mau ulang tahun, oh kita sibuk. Nggak punya duit kita minta, nggak dikasih kita cari duit. Bagaimana caranya biar pas tanggal kelahiran pacar kita bisa ngasih hadiah, benar nggak? Dan hadiah yang diberikan otomatis kita siapkan yang terbaik yang dia suka. Maka kemarin Nabi kita ulang tahun, apa yang kita berikan kepada Nabi kita? Berapa banyak sholawat dalam sehari semalam yang kita lantunkan, yang kita baca, yang kita persembahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu enggak ngarepin pemberian dari kita itu berupa harta, enggak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam enggak ngarepin dikasih kue ulang tahun yang besar, enggak. Tapi apa yang menjadi kesukaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang menjadi kesukaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi lebih baik diri kita daripada hari sebelumnya. Hari ini menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sering tinggalin sholat subuh, maka ini hari masuk bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kita tinggalin pernah sholat subuh. Bahkan kalau bisa kita laksanakan sholat subuhnya berjamaah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa?
enggak ada sholat bagi siapa orang yang rumahnya dekat dengan masjid atau musola. Melainkan apa ya? Harus untuk selalu berjamaah di masjid dan musola. Siapin apa yang menjadi Nabi Muhammad SAW. Ampuni daripada dosa guru-guru kami, ya Allah, mudahkanlah segala urusan daripada kedua orang tua kami. Berikanlah mereka umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang sudah meninggal daripada kedua orang tua kami, ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ampuni daripada dosa-dosanya, angkat derajatnya di sisimu, ya Rabb, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al jaman hadza jaman marhuma wa tabarakna min banihi tabarakan ma'suma wa la tajalna min azaki wa la mahruma. وانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وارحمنا بإيجادهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولا منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khairan.